Selamat pagi sahabat Praja dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya Citra Rizky akan menemani kebersamaan kita selama 1 jam ke depan di edisi 28 September 2023, tentu saja di program Kebanggaan Kita Bersama Disinfektan, dialog seputar informasi kegiatan pemerintah. Pesawat tanpa pilot dan co-pilot tentu saja tanpa perencanaan pasti tidak ada arah dan tujuan jika mereka tidak ada perencanaan di dalamnya. Masuk ke tema kita kali ini, yaitu penyusunan RPJPD wujudkan Bontang unggul, berkelanjutan dan berdaya saing 20 tahun mendatang. Dan tentu saja di tengah kita telah hadir narasumber kebanggaan kita bersama, yaitu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Insinyur Haji Amiruddin MP. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap untuk berbagi informasi Pak ya untuk kali Siap. ini? Ya. Dan tentu saja ada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Rudi Parlutan Tambunan MS, yang merupakan Ketua Tim Penyusunan RPJPD dari Universitas Indonesia. Selamat datang Bapak di Kota Bontang. Terima kasih. Sehat Bapak? Sehat. Siap memberikan informasi ya pada kali ini. Ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak ya. Apa sih RPJPD itu? Mungkin masyarakat di Indonesia, tentu saja di Kota Bontang itu belum tahu RPJPD itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan pada masyarakat Kota Bontang. Jadi sebelum saya berbicara RPJPD ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia ya, yang kita gunakan itu ada tiga klaster ya, 3 tahapan atau 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen 20 tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kalau tingkat nasional itu RPJMN. Ya, kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang ya, daerah. Itu 20 tahun. Itu merupakan visi dan misi ya, arah pembangunan khususnya Kota Bontang untuk 20 tahun ke Bontang. Kemudian dokumen yang kedua adalah RPJMD, yaitu penjabaran daripada RPJPD yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu 5 tahunan yang merupakan penjabaran terisi visi dan misi serta program pembangunan daerah. Itu dokumen 5 tahunan. Kemudian yang 3 adalah dokumen tahunan yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merupakan penjabaran daripada RPJMD yang berisi visi, misi dan prioritas tentang rencana kerja pemerintah daerah. Itu disebut dengan RKPD, dokumen tahunan, 1 tahun. Dokumen untuk 1 tahun. Jadi rencana ini memang dilakukan apakah memang per saat pergantian masa jabatan atau seperti apa Pak? Ada periode. Jadi periode pertama yaitu tahun RPJPD untuk Kota Bontang tahun 2005 sampai 2025. Nah, sesuai dengan Permendagri 86 2017 itu diamanatkan bahwa 1 tahun sebelum berakhirnya, yaitu tahun 2025, maka kita wajib menyusun yang namanya RPJPD untuk periode kedua, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2045. Dan ini dijadikan dasar oleh kepala daerah yang akan bertarung di tahun 2024.
dalam menyusun RPJMD 5 tahun ke depan. Oke, 5 tahun ke depan. Kalau misalkan ada pergantian masa jabatan nih Pak di tengah-tengah, kalau misalkan apakah ada pejabat daerah tersebut ingin ada pergantian perencanaan tersebut, itu apakah bisa dilakukan atau tidak? Sesuai dengan Permendagri, wali kota yang akan menduduki atau menggantikan ataupun sifatnya pejabat sebentar atau PLT pelaksana tugas wajib menyelesaikan RPJM yang telah diperdakan, karena dia berupa perda. Ya, kecuali karena perda itu kalau ingin kita melakukan perubahan harus persetujuan dengan DPR, dan itu butuh waktu. Ya. Jadi belum semudah itu untuk merubah. Perubahan boleh dilakukan, boleh dilakukan perubahan Pak Rudi ya, RPJMD. Selama itu memang harus dilakukan perubahan. Dengan catatan harus persetujuan dengan DPRD. Oke. Baik, Pak, saya ke Pak Rudi dulu. Kan ini untuk penyusunan RPJMD 20 tahun ini RPJPD maksudnya saya. RPJPD maksud saya. Apakah pemerintah Kota Bontang memang khusus untuk mendatangkan ahli dari luar untuk menyusun RPJPD ini, Pak? Dari tim ahli dulu. Iya. Jadi memang di Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional kita sudah mengisyaratkan seperti itu. Iya, Pak. Jadi sistem perencanaan nasional kita itu yang disebut dengan deliberatif. Oke. Deliberatif itu adalah perpaduan antara pendekatan teknokratik, itu akademik, ya, kemudian pendekatan birokratik. Nah, itu yang pejabat lah ASN, dan pendekatan partisipatori masyarakat. Jadi 3 simpul ini yang berkontribusi menyampaikan, karena masalah itu dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang tahu apa jadi masalah dia di lingkungannya sebagainya, dan itu harus diselesaikan oleh birokrat dengan program-program. Nah, tapi akademik itu mencoba memandunya sedemikian rupa dengan pendekatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga rencana yang dikatakan oleh Bapak Kepala Badan tadi, 20 tahun dia seperti ini, 5 tahun pertama seperti ini, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa isu strategisnya, itu diolah sedemikian rupa, dan itulah yang menjadi kontribusi dari para akademisi. Gitu. Berarti dia berkesinambungan Pak ya, deliberatif itu dari teknokratif, birokratif gitu. Lalu kita tahu bahwa saat ini pemerintah Kota Bontang sedang dalam proses penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan, dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang substansi dari RPJPD Bontang di tahun tersebut, prosesnya tuh apa aja Pak? Bisa sedikit dijelaskan dari Pak Amir boleh, dari Pak Rudi boleh? Sesuai dengan tahapan yang sudah diatur di dalam Permendagri ya, untuk penyusunan RPJPD, ya, kita harus pada tahun 2023 ini kita lebih awal menyusun yang namanya rancangan awal. Ya. Rancangan awal itu nanti Pak Rudi bisa menyampaikan tahapan-tahapan di rancangan awal ini. Kemudian nanti yang namanya musrembang, ya, musrembang. Kemudian musrembang, kemudian nanti baru kita menyusun rancangan akhir, yaitu untuk penetapan yang dikonsultasikan, diperdakan, yang melibatkan dengan anggota DPRD atau perwakilan masyarakat melalui DPRD Kota Bontang, seperti itu. Mungkin secara detailnya nanti mungkin yang Pak Rudi bisa menjelaskan tahapan-tahapan untuk penyusunan ranwal ini. Boleh sedikit dijelaskan Pak, gimana Pak tahapan-tahapannya itu? Jadi rancangan awal, rancangan awal itu disitulah pendekatan teknokratik itu. Nah, di situ dari segi, jadi tim tenaga pendamping atau tenaga ahli itu membaca desk study, ya, apa pengalaman 20 tahun yang lalu itu diolah, kemudian disarikan, kemudian bagaimana keadaan sekarang, kemudian dilihat lagi masa depan seperti apa. Itu dibuatkan menjadi satu gambaran yang agak spesifik. Nah, inilah nanti yang akan disampaikan kepada
masyarakat. Yes. 20 tahun lalu seperti ini, kemudian sekarang seperti ini. Apa yang Ibu dan Bapak rasakan dalam satu pertemuan yang disebut konsultasi publik. Nah, gitu. Nah, disitulah mereka bercerita, kita dengar itu, kita tampung, kita olah lagi, gitu. Nah, itu yang menjadi isu strategis namanya. Yeah. Isu strategis ini adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat yang harus diselesaikan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan dampak lanjutan nanti. Itu dia. Okay. Nah, dari situlah nanti ya kita diskusi lagi dengan para pemangku kepentingan. Yes. Dari situlah akan lahir apa visi 20 tahun ke depan. Oh, jadi dikerucutkan untuk menemukan visi misi dari pemerintah Kota Bontang itu, Pak ya. Jadi visi adalah melihat sebenarnya. Yes. Tapi bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan hati. Oke. Ya, melihat dengan hati, benar-benar. Jadi bukan yang disampaikan secara mudah dengan statement ini, bukan. Tapi sudah dengan kajian-kajian yang lengkap lah, lengkap. Nah, visi itulah nanti yang dijabarkan. Apa makna visi itu? Oke. Nah, makna visi itu turunlah ke misi. Jadi untuk mencapai visi ini 20 tahun ke depan, misinya apa? Misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, misi 5. Ya. Nah, misi-misi ini ya dijabarkan lagi dengan kalimat yang jelas, terukur, dan observable, terlihat. Jadi jangan lagi yang abstrak. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalimat-kalimat ini nanti, kalimat-kalimat dari penjelasan dari misi ini, inilah nanti yang akan menjadi arahan kebijakan. Oke, arahan kebijakan dari tiap misi keluar kebijakan. Dari rumusan kebijakan ini keluarlah nanti arahan strategi program. Oh, banyak ya tahapannya. Nah, arahan strategi program inilah nanti yang akan dipakai turun ke bawah ke yang beliau katakan tadi, RPJMD 5 tahun pertama itu, ambil yang ini. Diulang lagi dia, ya, itulah nanti dalam konteks rancangan akhir namanya. Rancangan akhir. Jadi ada rancangan awal RPJPD, ada rancangan akhir. Oke. Nah, di rancangan akhir ini, di situ sudah lebih jelas terlihat aspek birokrasinya dan aspek partisipatorinya. Kalau di teknokratik lebih ke aspek akademisinya. Berarti kira-kira begitu. Oke. Jadi untuk pengambilan isu-isu strategis tersebut, makanya itu diadakan musrenbang gitu Kak Pak, atau bagaimana? Konsultasi publik. Iya. Melalui musrenbang atau gimana? Musrenbang tuh beda sendiri atau seperti apa? Kalau musrenbang itu sebagai milestone pengaminan. Oh, pengaminannya. Nah, setelah dikerjakan oleh akademisi ini, sampaikan ke masyarakat, dia bahas. Itu yang disebut dengan musyawarah pembangunan. Oh, ya. Jadi kalau untuk yang isu strategi sebagainya itu konsultasi publik. Oke, konsultasi publik. Baik, sejauh ini Pak sudah sampai mana prosesnya untuk penyusunan RPJPD 20 tahun ke depan, Pak Amir? Sampai hari ini tahapan kita baru penyampaian laporan pendahuluan. Oke. Laporan pendahuluan tadi 2 hari yang telah kita lakukan. Kemarin kita melakukan penyampaian laporan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih mendalam dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Pak Wali, dengan Bu Wakil, dengan Bu Sekda, terkait dengan rancangan visi misi, visi ke depan Bontang 20 tahun akan datang. Tadi dilanjutkan lagi pendalaman terkait dengan penyelesaian dengan RT RW Kota Bontang dan RT RW Provinsi Kalimantan Timur. Itu yang kita lakukan. Ya. Berarti sudah dilakukan banyak ini ya Pak ya, banyak koordinasi dengan masyarakat tentu saja ya Pak ya. Tentu saja
tahapannya nanti setelah ini kita melakukan yang namanya konsultasi publik. Oke, konsultasi publik. Nah, Citra mau tahu konsultasi publik tuh tahapannya apa-apa aja? Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ditahan dulu Pak ya. Jangan kemana-mana. Sudah. Tepat pada 26 April 2023, genap 2 tahun sudah, Kota Bontang berada di bawah kepemimpinan Basri Rase dan Najirah. Sejak dikukuhkan pada 26 April 2021 yang lalu, Basri Rase dan Najirah berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan, yakni terwujudnya Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Usai resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Najirah terus bergeliat dan berinovasi, mendorong Kota Bontang menjadi kota yang mandiri dan berdaya saing melalui berbagai inovasi. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus Basri Rase dan Najirah yakni peningkatan ekonomi masyarakat. Di awal masa kepemimpinannya Wali Kota Bontang, Basri Rase menerbitkan instruksi yang tertuang dalam instruksi nomor 188-1-5-1-ORG-2021 sebagai upaya pemerintah dalam membangun harmoni dengan pengusaha lokal. ASN Bontang diinstruksikan untuk mengenakan produk-produk batik karya pengusaha lokal. Hal ini juga merupakan realisasi visi pemerintah Kota Bontang 2021-2024 untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat Bontang. Selain itu, Basri Rase dan Najirah juga fokus untuk mengembangkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan melalui dana stimulan RT. Melalui dana stimulan RT, Basri Rase dan Najirah memberikan prioritas terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sosial seperti urban farming, pengembangan ekonomi mikro, pengembangan ekonomi kreatif, dan penurunan stunting atau gizi buruk. Masih satu nafas dengan semangat untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, Basri Rase dan Najirah juga tengah mempersiapkan berbagai event dan kegiatan bertajuk 77 Event Kota Bontang. Agenda 77 event ini membuktikan bahwa Pemkot Bontang selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi, serta menjadi mitra strategis pelaku, pegiat pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Kegiatan 77 event ini juga sebagai misi untuk menjual daya tarik wisata Kota Bontang dan menarik wisatawan dari luar daerah. Tercatat hingga 2022, wisatawan yang berkunjung ke Kota Bontang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari 169.853 kunjungan wisata pada 2021 naik menjadi 271.617 di tahun 2022. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu fokus utama Basri Rase dan Najirah menitik beratkan pada berbagai kegiatan sosial. Selain berbagai bantuan pemerintah pada keluarga tidak mampu yang selama ini telah berjalan, Basri Rase dan Najirah mencoba sebuah terobosan yang bernama Rantang Kasih. Program ini merupakan kegiatan pemberian paket makan gratis 2 kali dalam sehari terhadap sejumlah lansia terlantar yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bontang. Dilaksanakan dengan swakelola hingga di tahun 2022, sebanyak 88 lansia terlantar di Kota Bontang telah menerima manfaat dari program ini. Tidak hanya persoalan makan, program ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk dapat memantau kondisi kesehatan dari para lansia yang terlantar. Tidak hanya persoalan kesejahteraan masyarakat, Basri Rase dan Najirah juga fokus terhadap pembangunan kegiatan keagamaan di Kota Bontang. Hal ini diwujudkan dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bontang. Bentuk dukungan tersebut diantaranya pemberian insentif penggiat agama Kota Bontang tahun 2022 bagi 2094 orang dengan total anggaran Rp21.723.167.594,
serta pemberian hibah uang maupun barang bagi rumah ibadah, lembaga, ormas keagamaan, majelis taklim dengan nilai lebih dari 4 miliar rupiah. Selain dari sektor ekonomi pariwisata dan kesejahteraan di Kota Bontang, 2 tahun Kota Bontang di bawah kepemimpinan Basri dan Najirah terus berfokus untuk mengentaskan persoalan banjir di Kota Bontang. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut diantaranya melakukan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi saluran drainase di Kota Bontang serta melakukan normalisasi sungai-sungai secara bertahap. Tercatat 510 hektar lahan di Bontang terendam akibat banjir pada tahun 2020. Luasan dampak banjir tersebut menyusut pada tahun 2021, yakni menjadi 355 hektar. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang, area terdampak banjir kembali berhasil berkurang pada tahun 2022 dengan menyisakan 179 hektar lahan. Pada tahun 2022, Kota Bontang memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional. Hal ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain: Penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan, Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur sebagai terbaik 3. Penghargaan Peduli Tata Ruang Terbaik 1 kategori Pemerintah Kota. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Penghargaan Kota dengan Ketahanan Pangan Terbaik kedua se-Kalimantan Timur. Penghargaan Kota Layak Anak atau KLA Predikat Nindya. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Award. Penghargaan Proklim 2022 atau Program Kampung Iklim. Penghargaan Bumandala Award. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022 Provinsi Kaltim. Dan Penghargaan Adipura Kencana. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2022 pada prinsipnya merupakan bagian dari kerjasama dan partisipasi aktif seluruh komponen pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kota Bontang. Bersama-sama, bahu-membahu, mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Sahabat Praja, masih bersama Citra Rizky di sini dan kembali lagi tentu saja di Disinfektan Dialog seputar informasi kegiatan pemerintah. Baik, tadi Citra sudah bertanya, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap konsultasi publik. Nah, di dalam konsultasi publik itu nantinya akan ada tahapan-tahapan apa lagi, Pak? Selanjutnya, setelah itu, setelah konsultasi publik, apa yang akan dilakukan ke depannya, apakah akan menjadi isu strategis tadi ya tentunya ya. Kalau yang mau menjawab Pak Amir atau Pak Amir, silakan. Jadi konsultasi publik di dalam penyusunan Ranwal RPJPD ini itu hal yang sangat penting. Ya, itu adalah kegiatan dalam pelibatan masyarakat. Ya, untuk menghimpun masukan, aspirasi dan harapan-harapan masyarakat terkait dengan arah kebijakan pembangunan yang akan kita
susun yang akan kita buat di dalam RPJPD. Oleh karena itu butuh aspirasi, masukan, ya, ide-ide, harapan-harapan daripada masyarakat. Jika kita ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJPD ini. Ya tadi Pak Rudi udah sampaikan bahwa penyusunan RPJPD itu ada beberapa pendekatan, ada namanya pendekatan politis, kemudian ada pendekatan teknokratik, kemudian ada pendekatan partisipatif. Nah, partisipatif inilah pelibatan masyarakat. Ya. Oh, ya. Ini dalam yang diikuti oleh masyarakat di dalam konsultasi publik tersebut. Bisa ditambahkan, Pak Rudi? Ya, jadi dalam konsultasi publik itulah kesempatan birokrat mendengar dari masyarakat langsung, kemudian akademisi juga mendengar dari masyarakat langsung, mengkaitkannya dari perspektif akademik, gitu. Ini semua nanti akan diolah, ya. Jadi isu strategis yang sudah disampaikan ke masyarakat, kemudian diklarifikasi oleh masyarakat, itu dinarasikan kembali, narasikan kembali dari aspek akademik, gitu. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan para birokrat untuk merumuskan visi yang tadi itu. Gitu dia. Kalau begitu keadaan di lapangan, nasional bilang begini, provinsi bilang begini, maka Bontang ke depan itu akan seperti ini. Nah, kira-kira gitu dia. Itulah yang disebut dengan visi tadi. Nah, itu yang nanti dijabarkan lagi. Ya, visi ini, visi 5 tahun pertama apa, visi 5 tahun kedua apa, visi 5 tahun ketiga apa, sebagainya. Itu ini nanti yang masuk ke musrenbang. Oh, ya. Itu dia. Hasil itu setelah diolah lagi masuklah ke musrenbang. Hasil musrenbang itulah nanti yang menjadi diolah menjadi rancangan akhir. Nah, di rancangan akhir itulah nanti yang beliau katakan tadi proses politiknya itu jalan gitu. Melibatkan legislatif. Setelah selesai ditetapkanlah dia menjadi peraturan daerah. Oke, nanti Citra akan nanya bentuk peran dan sinergi antara Pemkot dan tim ahli, Pak, ya. Tapi Citra mau tahu dulu, ada beberapa apa aja sih persoalan yang di Bontang, mungkin dari banjir atau masalah sosial, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain yang paling krusial untuk disentuh dan menjadi program prioritas Kota Bontang di 20 tahun ke depan. Apa itu, Pak? Ya, tadi kan Pak tim ahli sudah menyampaikan ada beberapa isu-isu strategis. Oleh karena isu-isu strategis ini kan juga kondisi yang terkini saat ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang sangat krusial yang harus kita selesaikan. Termasuk isu-isu krusial terkait dengan masalah lingkungan, masalah banjir, masalah pengangguran, mengenai stunting, ya. Kemudian yang kedepannya bagaimana dengan pasca migas Kota Bontang, bagaimana kedepannya terkait dengan pembangunan ekonomi ke Bontang dan sebagainya dan seterusnya. Oleh karena itu pelibatan masyarakat di dalam konsultasi publik itu, pemerintah ingin mendengarkan apa sih menjadi permasalahan-permasalahan utama oleh masyarakat. Nanti baru dianalisis oleh tim ahli kesesuaian dengan data-data yang ada, kondisi-kondisi yang ada. Dan karena ini kita menyusun arah kebijakan pembangunan 20 tahun akan ke depan, harus bisa memprediksi, ya, kondisi 20 tahun ke depan itu Bontang seperti apa, sehingga kita membuat tahapan-tahapan pembangunan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang tadi sampaikan melalui RPJMD per setiap tahapan 5 tahun yang menjadi acuan kita adalah RPJPD ini. Salah satu yang paling krusial aja, Pak, yang paling banyak diminta sama masyarakat tuh apa tuh? Kedepannya apakah masih banjir? Apakah stunting yang paling tinggi atau apa yang paling utama? Secara umum kita belum mendapatkan masukan oleh nanti di forum konsultasi publik strategisnya. Tapi kita udah menyampaikan ini loh isu strategis, hasil kajian yang ada di data-data yang ada, kondisi Bontang ini loh, yang sekitar ada 17 yang isu strategis. Nanti kita coba
perdalam lagi sehingga mana betul-betul menjadi skala prioritas daripada perencanaan pembangunan Berarti Kota Bontang. tim ahli sudah melakukan analisa ini atau kita bagaimana Pak? menyebut desk study. Desk study, Nah, studi literatur, studi dokumen. Baru Itu dia. berarti masih kayak meraba atau gimana? Inventarisasi. Oh, masih inventarisasi. Berarti belum ada tahap pendalaman Pak ya? Ya. Jadi di sini perbedaan kita dengan konsultasi publik di negara-negara Eropa. Ya, kalau di Eropa ya mereka udah siap kapan mau ngomong, dia sudah punya memori untuk apa yang mau disampaikan. Betul. Tapi kita di Indonesia itu enggak, kita lebih kepada apa istilah yang cocok ya, semacam kekeluargaan gitu ya. Oh ya. Ketimuran. Betul. Ya, ketimuran. Betul, keluargaan. Nah, jadi kita coba ambil berbagai bahan desk study. Ya. Kemudian ini yang kita bawa nanti ke konsultasi publik. Beliau baca, beliau ini utarakan mana yang cocok dari ini, ya itu akan diutarakan kembali. Yang tidak tentu ini gitu ya. Nah, dalam kaitan itulah kami menjelaskan ada beberapa. Yang pertama misalnya kita kaitkan dengan bentang alam Kota Bontang. Bentang alam. Kota Bontang itu terletak di daerah Kalimantan Timur yang seperti ini. Ya, kemudian dia daerahnya bergelombang, kemudian ada pantai, ada dan sebagainya kita ini kan, gitu. Kemudian kita kaitkanlah dia bagaimana pembangunannya sejak tahun 99. Gitu, perkembangan penggunaan tanahnya dan sebagainya. Nah, diutarakanlah di situ bahwa selama ini air bersih untuk Kota Bontang hanya diambil dari air tanah. Gitu, ada beberapa yang dibangun, gitu, karena penduduknya bertambah terus, gitu, air tanahnya diambil, kemungkinan, gitu, nanti stok air tanahnya akan berkurang. Nah, ini jadi masalah. Nah, gitu-gitu. Begitu ya. Dan ini harus didengar oleh provinsi. Harus didengar oleh pemerintah pusat. Karena itu adalah pembagian itu air itu urusan konkuren namanya. Ada tanggung jawab pemerintah pusat di sana, ada tanggung jawab pemerintah provinsi di sana. Nah, seperti itu dia. Barulah masuk hal yang lain. Kebersihan lingkungan misalnya. Gitu Mbak Citra. Ternyata banyak sekali tahapan-tahapannya dan ini kerja keras banget pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan Bontang yang lebih baik di kedepannya. Ya. Nah, dan di situ nanti mereka akan tahu. Ya, tentu dinas-dinas teknis akan cerita bagaimana menangani sampah selama ini dan akan jelaskan bahwa pemerintah, bahwa Indonesia memberikan penghargaan kepada Bontang dalam hal kebersihan lingkungan. Nah, karena sudah dapat penghargaan ini, nah itu akan membuat kebanggaan masyarakat, itu dia. Ternyata panjang tahapan-tahapannya dan sudah banyak sekali yang dilalui yang menjadikan Kota Bontang sudah sebaik ini Pak ya. Selanjutnya Citra mau tanya bentuk peran dan sinergi antara Pemkot dan tim ahli tentunya ya dalam penyusunan RPJPD ini. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saat aku kecil dulu, ibuku pernah berkata, kalau Tuhan punya beberapa tempat rahasia yang sengaja tak diungkapnya. Ini adalah kisah tentang suatu tempat, juga petualangan di dalamnya. Tempat yang telah lama menyimpan pesona tersembunyi yang luar biasa. Sebuah tempat di mana kamu bisa menjadi saksi indahnya harmoni di setiap sudutnya. Sebuah tempat di mana kreativitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya tradisional dan modern melebur menjadi satu. Memberikan getar pesona yang unik, dan mungkin beginilah tampak surga itu. Selamat datang di Kota Bontang. Kota Bontang, kota kecil eksotis di pesisir Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 188,88 km persegi.
Kota Bontang menjadi rumah bagi 180.000 jiwa penduduk di dalamnya. Penduduk Kota Bontang yang heterogen berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut terwujud dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bontang yang menciptakan harmonisasi antar umat dan tersedianya berbagai fasilitas ibadah untuk masing-masing pemeluk agama. Sebagai kota yang terkenal sebagai wilayah industrial, Kota Bontang merupakan tempat bagi berbagai perusahaan nasional di Indonesia yang juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kota Bontang. Oleh karena itu, Bontang juga melengkapi berbagai macam aset dalam bentuk sarana dan prasarana guna menunjang aktivitas industri dan penduduknya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan Wi-Fi gratis di beberapa titik fasilitas publik, mulai dari pusat kesehatan, pendidikan, transportasi publik, perbelanjaan, hingga ruang terbuka hijau. Di bawah kepemimpinan Basri Rase dan Najirah selaku wali kota dan wakil wali kota Bontang, Bontang yang dikenal dengan sebutan Kota Taman, Kota Industri, berkomitmen untuk mewujudkan Bontang sebagai rumah bagi destinasi pariwisata dan UMKM. Melalui beberapa program unggulan, Kota Bontang terus berupaya dalam mengembangkan potensi UMKM dengan mendukung minat usaha di kalangan masyarakat. Dari kreativitas dengan konsep kearifan lokal, terciptalah batik dengan berbagai motif yang khas seperti batik kuntul perak, batik beras basah, batik enggang buntung, dan masih banyak lainnya yang menjadi sumber potensi asli Kota Bontang. Pemerintah hadir mendukung produktivitas batik khas Bontang dengan mengeluarkan himbauan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Bontang untuk wajib mengenakan baju batik dari tangan pengrajin lokal di hari Kamis setiap minggunya. Selain batik lokal, masyarakat Kota Bontang juga mulai merambah berbagai produksi lainnya, seperti sepatu buatan rumah yang didesain khusus terinspirasi dari nilai kearifan Kota Bontang. Untuk menunjang kegiatan jual beli, Bontang juga memiliki pusat perbelanjaan khusus yang menjajakan produk khas kearifan lokal yang bisa dibawa sebagai buah tangan khas dari Kota Bontang. Pemerintah dalam hal ini turut hadir membangun sentra UMKM yang menjadi wadah bagi UMKM unggulan Kota Taman. Kekayaan laut Kota Bontang juga berperan dalam menumbuhkan potensi ekonomi dan kesejahteraan dengan berbagai biota laut yang menjadi potensi olahan pangan sebagai salah satu sumber penghasilan penduduk. Keberagaman fauna dan hayati yang membentuk sebuah ekosistem menawarkan destinasi unik untuk dikunjungi. Indahnya menikmati deburan ombak dari pulau berpasir putih, beras basah, primadona Kota Bontang yang hingga saat ini menjadi magnet bagi siapapun untuk mengunjunginya. Sebagai kota industri, Bontang saat ini juga tengah berupaya mengembangkan potensi wisata wilayah pesisir yang selaras dengan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan wilayah hutan mangrove sebagai salah satu destinasi wisata yang tidak hanya menyuguhkan eksotisnya pemandangan alam, tapi juga menjadi kawasan yang memiliki nilai edukatif. Letak geografis Kota Bontang yang berada di tepi garis laut juga tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Kampung Nelayan Selambai, Pulau Gusung, Malahing, Tihi-Tihi, Selangan City, hingga Bontang Kuala adalah mutiara pariwisata
yang penuh dengan berbagai budaya dan kearifan negeri khatulistiwa khas Kota Bontang. Dengan menawarkan panorama, keindahan terbit dan tenggelamnya matahari, hembusan angin laut, dan nikmatnya berbagai olahan pangan penduduk setempat yang sulit untuk dilupakan. Pengalaman yang menyenangkan. Kota yang awalnya kukira hanya kota kecil, ternyata memiliki banyak kekayaan dan potensi di dalamnya. Sepanjang jalan yang kutemui adalah penduduk yang ramah, alam yang mempesona, dan aku terkesima. Aku tak sabar menjelajahi Kota Bontang untuk kesekian kalinya. Semoga Kota Bontang tetap bertumbuh, menjadi kota yang lebih hebat dan beradab. Surgaku di timur Borneo. Sahabat, kembali lagi di Disinfektan ya, seputar informasi kegiatan pemerintah. Nah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah Citra tanyakan. Apa saja itu bentuk peran sinergi antara Pemkot dan tim ahli UI dalam proses penyusunan RPJPD, dan hasil dari proses itu yang telah dilakukan tim ahli dan pemerintah Kota Bontang ini selama mengenai RPJPD selama untuk 20 tahun yang akan datang itu seperti apa, Pak? Dari Pak Amir dulu boleh? Jadi keberhasilan pembangunan itu tentu dimulai dari perencanaan. Yes. Ya. Perencanaan yang baik kita harapkan juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, karena ini merupakan meletakkan dasar-dasar perencanaan, kita butuh orang yang ahli, kita butuh orang yang visioner ke depan untuk membantu pemerintah Kota Bontang. Yeah. Oleh karena itu, kami berkolaborasi, bersinergi dengan tim UI, dan kami percaya Pak Rudi dengan teman-teman itu mampu, ya, mempunyai kompetensi untuk menyusun perencanaan Kota Bontang untuk 20 tahun ke depan. Yes. Oleh itu kami harapkan ya dengan tim UI, dengan tim pemerintah kota itu bersinergi untuk bersama-sama ya untuk menyusun perencanaan yang baik. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Rudi bisa ditambahkan Ya. gimana? Jadi benar yang dikatakan Pak Kepala Badan ya. Yes. Begitu kami gabung dengan pemerintah Kota Bontang, Kota Bontang sudah memberikan satu kisi-kisi. Yes. Ya. Kisi-kisi ini kami bahas di dalam internal study, itu kami respons dengan semacam technical proposal namanya. Technical proposal ini kita kasih, diserahkanlah ke kami beberapa data, publikasi, dan sebagainya. Ya. Inilah yang tadi disebut dengan desk study itu. Yes. Nah, dari desk study ini kami kembali lagi, oh begini selama ini rupanya ya. Nah, antara lain kami sudah tahu bagaimana wajah perkembangan wajah Kota Bontang ini sejak tahun 99, 5 tahunnya gimana, karena kepada kami dikasih laporan evaluasi RPJPD Kota Bontang 2005-2021. Nah, itu kita baca semua. Kemudian ada laporan mengenai Smart City. Ya. Nah, kemudian ada yang lain RT RW dan sebagainya. Dari situlah kita diskusikan lagi, ya. Kemudian ketemu dengan berbagai wakil dari dinas-dinas teknis. Nah, lebih detail lagi.
ini semua kita olah lagi karena di tim kita itu ada ekonomnya yang senior, ada kebijakan publiknya yang senior, ya, kemudian ada ahli GIS-nya. Nah, ini kita olah, kirim lagi ke Bapak Litbang. Kita ketemu lagi. Nah, inilah semua mengkerucutlah dia. Dan terakhir kemarin 2 hari yang lalu, ya, Bapak Kepala Bapak Litbang memfasilitasi, memandu kita diskusi non informal. Kami mengatakan ini yang kami lihat untuk melengkapi apa yang Bapak-bapak lihat tentang masalah isu strategis dan visi ke depan Kota Bontang. Dengan yang Mbak Citra katakan tadi, bagaimana ya nanti LNG kayak ini, pupuk Kaltim kayak gini, dan sebagainya. Nah, itu dibahas, dan terus terang saja memang Bapak Wali Kota itu sangat fasih mengenai kota Bontang. Gitu, dan punya visi ke depan. Sehingga pancingan yang kami kasih dari perspektif akademik, ya, perspektif akademik mengenai visi 20 tahun ke depan, itu dapat komentar dari beliau dan juga diperkaya oleh Kepala Bapelitbang. Jadi dari sudut pandang kami, sudut pandang Pak Wali, sudut pandang Kepala Bapelitbang dan teman-teman yang lain, inilah yang kemarin secara abstrak, ya, itu menggambarkan visi tanda kutip sementara yang mau diingin kepada masyarakat untuk 20 tahun ke depan. Tapi itu pun harus dibawa dalam meditasi oleh bapak-bapak. Benarkah ini dia? Sampai nanti tanggal 17 baru didiskusikan, itu yang disebut dengan konsultasi publik itu. Nah, kalau di situ sudah, maka kembali lagi ke kami. Kami operasionalkanlah itu ke dalam step-step yang banyak tadi, sampai keluarlah rancangan awal RPJMD Kota Bontang 2045 yang akan dibawa ke dalam forum Musrenbang nanti. Kira-kira gitu, Bu Citra. Wah, panjang ternyata ya. Sebenarnya masih banyak, penuh kepala saya masih mau tanya-tanya, tapi ini sudah di penghujung acara. Dan Bapak-bapak. itu disyaratkan undang-undang. Disyaratkan undang-undang. Dan peraturan Menteri dalam negeri yang dikatakan tadi. Permendagri tadi. Seluruh Indonesia seperti itu caranya. Masih banyak sebenarnya yang mau Citra tanyakan, Pak, tapi kita sudah di penghujung acara, sudah hampir sejam kita menemani sahabat Praja di rumah maupun di yang sedang bekerja atau dimanapun. Closing statement dari bapak-bapak, dari Pak Amir, dari Pak Rudi, secara garis besar RPJPD ini, pemerintah kan ingin mempersiapkan Kota Bontang sebagai kota penyangga IKN yang mandiri, termasuk mempersiapkan Bontang pasca migas. Bagaimana dari pandangan Pak Amir dan Pak Rudi? Pak Rudi dulu. Dari pandangan kami, dari perspektif akademik, gitu ya, kami berani mengatakan Bontang itu akan sustain. Akan sustain. Ya, karena masyarakatnya itu memang sudah punya kapasitas, resilience-nya tinggi. Ketahanannya tinggi. Gitu dia. Nah, jadi dengan kesadaran bersama kita sudah melihat bagaimana kira-kira livability industri gas, pupuk dan sebagainya. Dan kita sudah melihat, ya, ada potensi, ya, itu yang sekarang disebut oleh pemerintah hilirisasi produksi. Nah, ini akan diolah oleh pemerintah Kota Bontang, ya, untuk ini akan jalan. Tapi yang ini kita coba pikirin hilirisasi dari industri, ya, sawit misalnya. Kebun kelapa sawit tidak ada di Bontang. Tapi dia diolah di sini, apa saja itu. Begitu juga dengan yang gas tadi, begitu juga dan sebagainya. Nah, itu akan dimulai dengan talent scouting. Talent scouting itu adalah bagaimana dinas pendidikan dengan ini nanti melihat anak-anak muda Bontang yang akan disekolahkan kembali secara lebih spesifik untuk skema-skema industrialisasi yang ada di Kota Bontang. Jadi pengertian industrialisasi di situ not manufacturing, tapi mass production.
UKM-nya mulai dibangun, BUMDes-nya juga BUMD-nya juga rupa dibuat skenario-nya, dan itu nanti mudah-mudahan akan tertuang di dalam skenario RPJPD itu. Semoga, dan dituangkan ke RPJMD dan diimplementasikan ke RKPD. Tiap tahun itu. Ya. Kami yakin itu jalan. Baik. Bisa dari Pak Amir. Karena RPJP ini merupakan jadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Nah, tapi kami memang mengharapkan dalam penyusunan RPJP ini betul-betul mendapatkan data informasi yang valid. Ya. Oleh karena itu kami mengundang teman-teman manajemen Pupuk Kaltim, manajemen PT Badak, Indominco, PT IUP untuk memaparkan kami gambaran seperti apa Pupuk Kaltim, PT Badak 20 tahun ke depan, sehingga pemerintah bisa menyusun perencanaan arah kebijakan pembangunan seperti yang kita tuangkan di dalam RPJPD. Ya, kita harapkan masyarakat bisa terlibat langsung dalam penyusunan visi dan misi RPJPD ini. Karena visi RPJPD adalah visi masyarakat Bontang untuk 20 tahun akan datang. Itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Pak Rudi sudah jauh-jauh dari Jakarta bisa mampir ke studio kecil kami. Pak Amir yang super sibuk juga bisa hadir untuk menjelaskan apa itu RPJPD 20 tahun mendatang. Dan tentu saja peran serta masyarakat untuk dalam pembangunan Kota Bontang sangat diperlukan Pak untuk 20 tahun mendatang, dan sudah dijelaskan sama Pak Rudi tadi bahwa ketahanannya masyarakat Kota Bontang itu sudah cukup tinggi. Jadi ayo kita sama-sama sebagai masyarakat Kota Bontang mendukung terus program pemerintah untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih baik lagi di 20 tahun mendatang. Terima kasih Pak Amir atas waktunya. Sukses selalu, sehat-sehat Pak Rudi. Terima kasih ke Bontang. Nanti makan gami lagi Pak. Baik, sahabat Praja dimanapun Anda berada, sudah 1 jam Citra Rizky menemani Anda semua. Tetap terus mengikuti program kebanggaan kita bersama Disinfektan, dialog seputar informasi kegiatan yang setiap minggunya, setiap Kamis selalu hadir di tengah-tengah Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Ketemu lagi dengan program-program selanjutnya dengan tema yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Rizky pamit. Terima kasih Pak.